Kasus penganiayaan yang membelit Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, hingga kini belum rampung. Bahkan berkas perkara belum selesai. Hal ini membuat keluarga dari korban penganiayaan, yakni Paman David Ozora, Alto Luger, menyampaikan kekecewaannya melalui akun Twitternya. Dalam cuitan 22 Mei lalu, Alto Banditos @AltoLuger kecewa atas proses hukum yang berjalan lambat. Sang paman menyindir pihak kepolisian dengan meminta agar Mario Dandi dibebaskan saja. Alto Luger termasuk sekeluarga David Ozora mengaku lelah dengan ketidakjelasan perkembangan kasus. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih menunggu informasi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kasubdit Remaja Anak dan Wanita Polda Metro Jaya AKBP Rohman Yongki berharap berkas penyidikan Mario Dandi dan Shane Lucas dinyatakan lengkap alias P21 pekan ini. Sudah dikembalikan oleh jaksa atau saat ini masih di tangan jaksa, Pak? Sudah dilengkapi, sudah kita lengkapi dan sudah diteliti. Ya, insya Allah mungkin tidak ada kekurangan lagi ya gitu lah. Jadi bisa cepat. Berarti tenggat waktunya sampai kapan itu, Pak? Dari minggu lalu ya. Tenggat waktunya dari minggu lalu berarti estimasinya minggu depan sudah bisa P21 ya, Pak ya? Ya mungkin kalau bisa minggu ini. Beberapa hari lalu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Kepala Seksi Penerangan Ade Sofyansah menyebut berkas Mario Dandi masih diteliti dan Kejati DKI masih memiliki waktu hingga masuk pada kesimpulan. Mario Dandi terjerat dalam kasus penganiayaan remaja berusia 17 tahun David Ozora pada akhir Februari 2023 di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan Mario, David Ozora menjalani perawatan intensif dalam waktu relatif lama di rumah sakit. Jika berkas sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, tim penyidik kepolisian selanjutnya akan menyerahkan barang bukti dan tersangka, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas, untuk segera memasuki tahap sidang di pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah proses hukumnya membelit Mario Dandi, anak Rafael Alun Trisambodo terkesan lamban, padahal satu tersangka lain yang terlibat sudah menjadi terpidana. Berapa lama lagi berkas perkara Mario Dandi ini akan selesai untuk masuki persidangan? Yang tentu ini menjadi pertanyaan publik. Kami akan bahasnya bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsim, pakar hukum pidana Ibnu Nugroho, dan juga kuasa hukum dari Shane Lucas yang juga menjadi tersangka dalam kasus Mario Dandi, Happy Siombing. Selamat pagi Pak Happy, selamat pagi Prof. Ibnu, selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Saya ke Pak Happy terlebih dahulu, ini kan sudah 14 hari ya Pak setelah penyerahan berkas, apakah sudah ada informasi kelanjutan terhadap berkas klien Anda dan juga Mario Dandi? Ya, terima kasih Bung Timothy. Kami baru saja menerima informasi dari orang tuanya Shane bahwa diberikan lagi surat perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh penetapannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru kemarin diterima oleh keluarga, oleh orang tuanya Shane. Baru kemarin juga orang tuanya Shane itu memberitahukan kepada saya. Pada saya bahwa ada perpanjangan lagi. Kami juga jadi perpanjangan penahanan ini Pak ya? Iya, perpanjangan penahanan. Ya ini yang kedua. Kami juga selaku tim kuasa hukum, saya selaku koordinator tim kuasa hukumnya Shane ini, secara pro deo ini, kami juga mempertanyakan sebenarnya kenapa ini sudah hampir 90 hari. Ya. Hampir 90 hari dari sejak dia ditahan di Polsek Pasanggerahan itu. Jadi kami juga bertanya-tanya dan sering karena kami ada tim, kami bergantian untuk membesuk dan mendampingi Shane. Dan memang perkara ini memang cukup melelahkan juga bagi kami ya. Karena Shane itu sudah diperiksa 4 kali selaku tersangka dan selaku saksi untuk Mario Dandi itu sudah 3 kali kalau tidak salah. Dan untuk AG sekali dan untuk BAP lanjutan itu setelah
P18 itu sudah beberapa kali diperiksa dan kita selalu mendampingi. Dan saya kemarin juga masih mempertanyakan kepada penyidik, kapan ini tahap 2? Ya, karena kita juga nggak mau terbebani dengan perkara ini. Jadi kami juga ingin supaya perkara ini cepat selesai, clear dan jelas. Jadi kami juga agak mempertanyakan juga. Tapi mungkin di satu sisi positifnya bagi kami begini, Bung Timothy, bahwa kami juga melihat ya di media-media TV maupun online bahwa David Ozora itu sudah mulai bersekolah dan ini tentunya mungkin ya bahwa JPU tentu akan mempromosikan kembali bahwa sangkaannya, kalau kami dari segi kami itu dari awal juga kami sudah keberatan sangkaan kepada klien kami itu disamakan dengan pelaku. Jadi ya pelaku itu kan 355 ayat 1, ancaman hukumannya 12 tahun. Dan itu juga dalam perkara ini juga kami minta bahwa yang terlebih dahulu itu disidangkan adalah Mario. Dengan klien kami kan disangkakan dengan turut serta. Ya, nah, itu Bung Timothy. Ini kan sebenarnya kalau desakan kita mendengar khususnya dari keluarga korban tadi sempat kita kita cuplik juga tadi apa yang dikatakan oleh paman dari korban. AG atau pengacara maupun tim dari AG ini juga mendesak kenapa kok kasus ini khususnya untuk Mario Dandi ini kok lama gitu ini untuk memprosesnya. Berarti desakan ini bahkan datang dari Shane juga ya, atau dari pihak Shane Lucas ini juga mendesak agar ini dipercepat dan memiliki keheranan sendiri gitu ya mungkin Pak Happy, kok lama gitu, merasa bahwa ada juga sesuatu yang menghambat kasus ini. Ya, pengalaman saya selaku PH ya, saya udah puluhan tahun berprofesi itu, kalau sudah perpanjangan yang kedua, ini kan perpanjangan yang kedua oleh kedua pengadilan negeri, itu perkara itu sudah mulai disidangkan. Tapi ini memang karena menjadi perkaranya sorotan perkara ini, sehingga ya mungkin dari pihak kejaksaan dalam meneliti itu ada hal-hal yang ada perkembangan baru. Memang ada perkembangan baru ya yang menurut kami itu di satu segi bagi kami itu positif. Klien kami Sen itu kan selalu ingin ketemu dengan David, mendoakan agar David segera pulih, segera sembuh, dan terbukti kita dapat informasi bahwa David itu sudah mulai bersekolah gitu. Tapi bukti kami supaya cepat juga perkara ini dilaksanakan, disidangkan adalah kami selalu menanyakan kapan tahap 2 gitu. Karena P19 memang 2 kali itu bolak-balik. Jadi P19 2 kali bolak-balik, bahkan di klien kami diundang lagi untuk tambahan bukti. Kami lakukan itu pada saat pemeriksaan itu kami selalu nanya, ini kapan nih gitu kepada begitu. Baik. Terima kasih Pak Epi. Saya ke Pak Yusuf, dari pantauan Kompolnas sendiri, apakah memang ada sesuatu yang menghambat dalam kasus ini? Setidaknya apakah itu hanya teknis saja, berkasnya bolak-balik kelengkapan dan lain-lain, atau ada hal lain, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Bung Timothy. Pertama tentu kami Kompolnas sangat memahami semua pihak tentu menginginkan agar kepastian hukum dalam kasus Mario Dandi, AG, Sen ini segera mendapatkan kepastian kan itu. Dalam pantauan Kompolnas memang persoalan pemberkasan ini yang kita lihat ada pengembalian berkas tadi sudah disampaikan oleh Pak Happy Sihombe itu. Tentu ada hal-hal yang dalam penelitian JPU itu yang harus dipenuhi, dilengkapi oleh penyidik. Dalam kerangka penyidikan barangkali itu tidak menjadi perhatian atau sorotan, tapi karena jaksa penuntut umum yang akan membuat kerangka konstruksi dakwaannya sehingga semua hal itu pasti dilihat. Nah, kami dalam pantauan dalam kasus ini memang mendapatkan informasi dari penyidik, ada hal-hal yang berkembang yang itu dalam penelitian jaksa sehingga ada pengembalian berkas untuk dilengkapi. Nah, sementara ini dalam pantauan Kompolnas tidak ada hambatan-hambatan yang sangat prinsip, hanya memang ini teknis antara
jaksa penuntut umum dan penyidik yang harus melengkapi apa yang menjadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Hanya kami Kompolnas tentu selalu terus mendorong agar penyidik profesional cepat melengkapi apa yang menjadi petunjuk daripada jaksa penuntut umum. Sementara ini kan berkas dalam pantauan Kompolnas sudah ada dalam jaksa penuntut umum, ya harapannya penyidik sendiri sangat berharap lengkap dan P21 sehingga segera disidangkan, Bung Timothy. Itu yang dalam pantauan kami. Ya, mungkin kalau awam ataupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam hal ini, bahkan sampai keluarga korban memang hanya bisa menunggu gitu, Pak Yusuf. Tapi bahwa ada ketidakpuasan dari keluarga korban. Tadi Pak Happy juga menjelaskan biasanya kalau udah perpanjangan kedua, ya ini diperpanjang karena sudah dalam proses peradilannya. Ini bahkan belum sampai ke sana gitu. Apakah tetap wajar sebenarnya kalau keluarga korban terutamanya merasa ini berjalan lamban? Betul. Hanya Kompolnas sendiri kan kewenangannya mengawasi kinerja kepolisian, dalam hal ini penyidik. Namun terkait dengan hal-hal yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, tentu kita juga harus menghormati apabila jaksa penuntut umum ingin menggunakan spare waktu yang maksimal agar penelitiannya menjadi komprehensif sehingga ada hal-hal yang belum terperhatikan oleh penyidik itu menjadi perhatian jaksa penuntut umum, ya itu harus kita hormati. Hanya sementara dalam pantauan Kompolnas kami sendiri melihat bahwa penyidik dari sejak awal dalam kasus ini telah sungguh-sungguh dan berusaha untuk menuntaskan kasus ini. Hanya memang ada beberapa petunjuk-petunjuk yang dalam pantauan Kompolnas memang itu sangat penting harus dilengkapi oleh penyidik itu, Bung Timothy. Oke, jadi kita percayakan bahwa memang ini demi kasusnya lebih clear, demi kasusnya bisa lebih ada pembuktian di dalam peradilan nanti. Saya ke Prof. Ibnu, Anda sendiri melihat apakah memang ini termasuk yang lama untuk pengurusannya, ataukah tidak ada sebenarnya cara mengukur yang tepat, terutama kalau kita memantau dari luar gitu, apakah sebuah kasus itu memang benar lamban, diperlamban, atau memang sesuai dengan kebutuhan waktu yang dipergunakan ini? Ya, ini Mas Timothy, lamban atau tidak, karena publik membandingkan dengan perkaranya AG. Kalau AG itu kan kewenangan penyidik hanya 15 hari maksimal. 7 hari pertama, 8 hari itu maksimal. Penuntut umum 5 hari maksimal. Nah, konteks itulah yang mungkin diperbandingkan dengan penahanan orang dewasa, tanda petik. Oleh karena itu memang cukup lama. Itu yang menjadikan perhatian kita. Cukup lama karena kita sampai tadi perpanjangan istimewa. Permasalahan gini Mas Timothy. Inilah sedikit tanda petik kelemahan di KUHP. Jadi negara punya kewenangan yang terlalu luas untuk menetapkan upaya paksa. Coba bayangkan berapa hari, 60 bisa. Tadi Pak Happy mengatakan sampai 90 hari. Nggak salah. Memang undang-undang menentukan seperti itu. Apalagi ini dalam rangka pra peruntutan sebagai mengkoordinasikan antara penyidik dan penuntut umum untuk mendapatkan suatu hasil bukti yang beyond reasonable doubt. Artinya apa? Bukti yang disampaikan oleh penyidik itu betul akurat, bernilai, dan tidak terbantahkan. Karena nanti penuntut umum lah yang mempertahankan di persidangan. Ini nggak salah. Jadi memang lenturnya KUHP ini bahwa memberikan pada negara uangnya cukup panjang, kan gitu loh. Ini yang jadi masalah. Apalagi kalau dibandingkan dengan kemarin peradilan anak, ya tidak apple to apple, kan itulah. Oleh karena itu memang kita hanya bisa menghimbau kembali kepada asas peradilan cepat, ya harus secepatnya. Bagaimana secepatnya itu? Penyidik penuntut umum terhadang oleh bukti yang akurat. Apalagi tadi Pak Epip, saya kira dia punya bukti yang akurat lah. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh untuk membantah oleh penasihat hukum itu yang harus dipersiapkan prudent sekali oleh penuntut umum sehingga jangan sampai perkara ini yang menyangkut perkara nasional menjadikan suatu yang tidak bernilai di dalam suatu persidangan. Mungkin inilah desain kita. Logika sederhananya gitu, Prof,
kok yang satu bisa kok cepat gitu. Ya terlepas bahwa memang undang-undang mewajibkan demikian, tapi kan ini berarti bahwa polisi bisa kok bergerak cepat mencari dan melimpahkannya kepada kejaksaan, ini juga bergerak cepat dan peradilan juga bisa berjalan dengan cepat. Kok ini bisa, yang satu lagi tidak bisa? Apakah memang ya karena waktunya lebih leluasa ya dipergunakan secara maksimal saja, tapi kalau mau dipercepat sebenarnya bisa gitu. Oh bisa Mas. Inilah rentang waktu. Jadi penyidik punya kewenangan, oh masih ada waktu untuk penahanannya. Coba kalau waktunya sudah habis, oh mau tidak mau sudah diserahkan dan harus selesai pada P21. Tapi karena masih ada waktu, ini kelemahan kita, kelemahan di dalam KUHP kita bahwa memberikan ruang kepada negara cukup lama. Bandingkan Pak Timotius, kalau besok nanti RKUHP jadi, ini dalam draft, itu hanya 6 hari, Mas. Bayangkan bagaimana penyidik itu Kompolnas bisa ngamasi 6 hari harus sudah bisa dilimpahkan. Ini suatu yang luar biasa. Itu dewasa karena ini ya. Rekomendasi, UCNCIC bahwa penahanan, upaya paksa itu betul-betul strict. Hanya 1 kali 24 jam, perpanjang maksimal 6 hari. Pertanyaannya, mampukah penyidik kita memberkas selama 6 hari? Mampukah penuntut umum 6 hari? Ini yang dari perdebatan nanti RUU ke depan. Oke, berarti mungkin komentar dari Pak Yusuf bahwa ya memang karena waktunya tersedia, tidak ada yang salah juga. Ya akhirnya dipenuhi saja waktunya begitu. Kalau mau lebih cepat tadi Pak Prof. Ibnu mengatakan ya sebenarnya pasti bisa sih kalau mau lebih cepat gitu Pak Yusuf. Iya, karena ada spare waktu yang maksimal, tentu penggunaan waktu maksimal itu yang segera bisa dipenuhi, kan itu harapannya. Hanya proses koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum ini juga ada hal-hal yang tentu harus sering yang tidak lancar, misalnya pemahaman kesepahamannya gitu. Nah, apa yang menjadi petunjuk jaksa penuntut umum di dalam pengembalian berkas itu kan terkadang masih harus dikoordinasikan lagi itu. Masih ada yang harus dikoordinasikan lagi. Namun dalam hal ini sekali lagi dalam pantauan Kompolnas, penyidikan perkara ini sebenarnya on the track. Profesionalisme penyidik kami lihat cukup terlihat, hanya kami memberikan catatan-catatan memang dalam hal koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum itu harus terus dimaksimalkan. Sehingga ini berkas yang sudah ada di jaksa penuntut umum tentu harus terus dipantau oleh penyidik. Apalagi yang harus misalnya ada yang tersisa untuk dilengkapi, itu harus jemput bola, gitu kira-kira. Agar itu bisa mempercepat, itu harapan kita. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Happy yang berperkara dalam kasus ini, kalau memang ternyata mempergunakan waktu yang tersedia, terutama ini karena diatur dalam KUHP-nya demikian, tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang dalam KUHP kan diatur itu pasal 29 ayat 3B, terutama yang 3AB itu ya. Tapi itu tadi kembali Bung Timothy, bahwa seperti yang kami katakan tadi, ini perkara ini sangat melelahkan bagi klien kami. Dia sebatas untuk memvideokan, tapi perkara ini belum ada kepastian hukumnya. Oleh karena itu kami berharap juga bahwa perkara ini cepat segera dilimpahkan agar kepastian hukum dan terang dan jelas ya, itu siapa yang keikutsertaan dari klien kami ini itu bisa terbukti atau tidak di pengadilan. Tapi satu hal yang kami juga, apakah dengan perkembangan situasi yang sekarang ini memang sehingga dalam penelitian itu cukup membutuhkan waktu dengan perpanjangan yang kedua dari ketua pengadilan, ya, mungkin itu internal dari kejaksaan ya. Tapi yang jelas bagi kami, semoga dengan perkembangan kami tidak kemukakan apakah perkembangan itu, semoga nanti dalam, ya mungkin saja bagi kami ada yang menguntungkan, mungkin pasalnya jadi berubah bagi klien kami gitu ya, yang semula itu, ini kan begini, waktu di Polsek Pesanggerahan kan sebelum dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, klien kami itu kan di dakwaan itu kan pasal 69C. 69C itu adalah tentang 69C itu tentang pembiaran. Baru ditarik ke Jakarta Selatan, itu ada perubahan pasal, baru di Polda itu
setelah ditarik lagi ke Polda itu jadi 355. Jadi ke AG juga 355 dan menurut hemat kami juga karena dalam subjek hukum yang perkara ini kan ada 3 orang, kami menduga klien kami semula adalah 355. Dengan ada perkembangan ini, dengan perkembangan ini kami mengharapkan juga bahwa pasal yang didakwakan kepada klien kami juga bisa berubah ke 69C tadi. Iya. Menurut Anda ini lebih tepat gitu? Ya, lebih tepat 69C sebenarnya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi, kita jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.